Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Kalanata dengan NIM 22090360020. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 soal yang digunakan sebagai soal di ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Jadi langsung saja ke nomor 1. Di nomor 1 ini soalnya adalah gunakan satu pernyataan if untuk menulis ulang pernyataan nested if berikut. Jadi maksud dari soal ini adalah untuk menyederhanakan sebuah soal nested if menjadi cukup satu if dan satu and saja. Bisa dilihat di soal ini, if dan and-nya tuh sama-sama 2. Dan diminta dari soal ini kita tuh bisa cukup menggunakan satu if saja dan cukup satu and saja. Maka dari itu bagaimana? Jadi cara menyederhanakannya kita cukup menggabungkan dua pernyataan ini yang W kurang dari X dan W lebih dari Y itu menjadi satu pernyataan if. Bagaimana caranya? Menggunakan perintah AND. Jadi kita langsung tulis ulang saja seperti ini. If W kurang dari X, terus kita kasih perintah AND seperti ini, lalu kita masukin lagi variabel yang satunya yang diketahui sesuai soal tadi, W kurang dari X dan W lebih dari Y. Habis itu kita langsung masukin pernyataan W sama dengan X dikali Y. Jadi cukup seperti ini saja sebenarnya sudah bisa. Seperti ini saja sebenarnya sudah cukup dan sudah bisa. Jadi seperti inilah penyelesaian dari nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Yang ditanya adalah output mengenai saat menjalankan kode MATLAB yang telah diberitahu. Jadi kita langsung saja masukkan sesuai yang ada. Jadi kita konversi LC dulu. For I sama dengan 1 sampai 5. Lalu for J terus M I plus J, lalu M, kita lihat lagi MJI sama dengan MIJ. Jadi matriks I, matriks J, I sama dengan matriks I, J. Lalu N, lalu N, terus yang ditanya adalah M 4,3. Nah, jadi setelah kita tekan enter, muncul matriks dengan baris 4 dan kolom 3 itu adalah 7. Baik, selanjutnya pada nomor 3 ini, sama seperti halnya nomor 2, yang diminta adalah outputnya. Namun yang diminta di sini adalah output dari nilai X dan nilai Y. Jadi kita langsung masukkan saja ke programnya persis seperti ini dan akan dihasilkan nilai X dan juga nilai Y. Ini tadi saya sempat masukkan, namun tadi kepotong recordnya. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan saja kenapa variabel X itu bisa 0 dan variabel Y itu outputnya bisa 2. Jadi di X ini, semua yang ada di sini tuh saat dibandingkan itu tidak ekuivalen, menghasilkan false. Sehingga jika false, nilai itu akan menjadi 0. Lalu pada Y, sebelumnya saya akan beri contoh misalnya di X ini kayak 12 plus 8 lebih dari 20. Ini sudah false karena 12 plus 8 itu harusnya lebih dari sama dengan 20. Karena 12 plus 8 itu 20. Jika pernyataannya itu 12 plus 8 lebih dari sama dengan 20, itu bisa menghasilkan true.
Namun karena pernyataannya seperti ini, itu false. Jadi semua yang ada di sini itu tidak ekuivalen, dan jika dibandingkan itu false semua. Selanjutnya pada Y, yang kita kerjakan itu yang di dalam kurung dulu. Yang pertama-tama tentunya yang ini. 56 min 66 itu min 10, dan kita kalikan dengan 25 dibandingkan dengan 72/3 dan 24 lebih dari sama dengan 72/3. Di sini tuh didapatkan semua yang di dalam kurung ini false, sehingga menyisakan plus 2 yang ada di luar kurung, sehingga nilai variabel Y outputnya adalah 2. Semoga dapat dimengerti. Kita lanjut ke nomor 4. Baik, selanjutnya pada soal nomor 4 ini, kita diminta memasukkan sebuah fungsi terlebih dahulu pada fungsi M atau M-file. Lalu baru kita berlanjut kepada jendela perintah atau command window. Jadi kita pertama masukkan dulu function Y sama dengan my function X, lalu X sama dengan X per 2, dan Y sama dengan X lalu N pada M-file. Seperti ini saya sudah masukkan. Lalu kita berlanjut kepada jendela perintah atau command window dan memasukkan perintah seperti X sama dengan 1, semikolon Y sama dengan 0, dan Y sama dengan my function X. Kita masukin dulu X sama dengan 1, Y sama dengan 0, lalu Y sama dengan my function X. Lalu jika kita enter akan menghasilkan nilai Y yaitu 0,5 atau setengah. Kenapa bisa nilai Y-nya itu 0,5 atau setengah? Jadi kita dapat dari pernyataan pada M-file atau file M ini, X sama dengan X per 2. Dan jika X itu 1, kita substitusi pada X sama dengan X per 2 menghasilkan nilai setengah. Dan diketahui juga kalau Y itu bernilai sama dengan X. Sehingga jika X-nya itu adalah setengah atau 0,5, Y pun akan menghasilkan 0,5 atau setengah. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.